Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helminda Dewi Mawunduri dengan NIM 18224996651. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang manajemen sebuah memori. Memori merupakan tempat menampung data dan kode instruksi pada program. Memori adalah pusat kegiatan pada sebuah komputer, karena setiap proses yang akan dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu. Sistem operasi bertugas untuk mengatur peletakan banyak proses pada suatu memori. Dan manajemen memori berkaitan dengan aktivitas pengelolaan penggunaan memori pada saat komputer aktif dan menjalankan proses-prosesnya. Konsep dasar dari memori yaitu hierarki memori. Hierarki memori ini merupakan arsitektur komputer yang berguna untuk menjadi pedoman yang dilakukan oleh para perancang demi menyetarakan kapasitas, waktu akses, dan harga memori untuk setiap bitnya. Memori ini terdiri atas yang pertama adalah register. Register ini terdiri atas IR atau Instruction Register untuk menampung kode instruksi yang akan dieksekusi. Kapasitas memori register sangat terbatas sehingga chip proses tetap kecil. Itulah sebabnya diperlukan memori utama. Memori cache. Memori cache ini untuk mengatasi perbedaan kecepatan. Digunakan teknik caching untuk dengan menggunakan memori cache. Umumnya berada dalam prosesor. Kapasitas jauh lebih kecil dari memori utama. Kecepatan transfer mengikuti clock prosesor. Prinsip kerja sebagai salinan bayangan dari data dan kode instruksi di memori utama. Kemudian memori utama. Memori utama ini pada umumnya dapat diakses secara random atau yang kita kenal dengan RAM. Namun sayangnya kecepatan transfer data dari memori utama ke prosesor sangatlah lambat jika dibandingkan dengan eksekusi prosesnya. Kemudian secondary memory. Memori secondary umumnya berupa disk. Kecepatan transfer jauh lebih lambat dari memori utama. Untuk mengatasi kekurangan tempat pada ruang memori utama digunakan teknik virtual memory. Secara umum, semakin ke bawah tingkatan pada hierarki organisasi komputer ini, maka harga persatuan bitnya semakin rendah, kapasitas penyimpanannya semakin besar, frekuensi pengaksesannya semakin kurang, dan kecepatan akses semakin lambat. Tujuan organisasi memori: meningkatkan kecepatan akses, kode instruksi, dan data prosesor, mengurangi waktu menganggur sebuah prosesor, memperbesar kapasitas penyimpanan sistem memori komputer. Pengalamatan memori. Tugas untuk mereferensikan kode instruksi data di memori utama secara tepat merupakan tanggung jawab dari sebuah compiler. Compiler ini berfungsi untuk mengubah source code yang ditulis programmer menjadi file yang berisi kode instruksi program yang dapat dijalankan sebuah prosesor. Dalam menentukan alamat instruksi atau data, compiler mengacu pada metode pengalamatan memori yang dipakai sistem komputer. Metode pengalamatan. Metode pengalamatan memori ini mendefinisikan yang pertama adalah model alamat yang ditulis pada kode instruksi program, kemudian mekanisme penyalinannya, kapan dan bagaimana alamat dalam kode instruksi program diterjemahkan dalam alamat fisik memori sesungguhnya. Secara garis besar, metode pengalamatan memori ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah secara fisik. Alamat yang ditulis pada kode instruksi adalah alamat fisik memori utama yang sesungguhnya. Kemudian pengalamatan secara logik. Perlu ditranslasikan ke alamat fisik memori utama. Pada saat eksekusi, pengaksesan alamat akan ditranslasikan dengan menjumlahkan alamat referensi awal pada instruksi dengan isi register alokasi untuk mendapatkan alamat fisik memori. Dan relokasi program dapat dilakukan secara fleksibel. Kemudian address binding. Alamat yang terdapat dalam kode instruksi tidak selamanya berupa alamat fisik, tapi dapat berupa alamat logik yang perlu ditranslasikan terlebih dahulu. Aktivitas translasi alamat inilah yang disebut dengan address binding. Address binding ini dapat terjadi pada saat yang pertama, pada saat compile time.
Apabila dimungkinkan letak atau alamat fisik memori diketahui sebelum dieksekusi agar langsung dapat ditulis pada source code. Kelemahannya adalah program tidak dapat direlokasikan selama eksekusi. Kemudian loading time dilakukan pada saat loading program ke memori utama. Hasil kompilasi disimpan dalam file yang berisi alamat fisik. Jika terjadi sebuah perubahan relokasi, maka kode di-load ulang. Kemudian execute time membutuhkan perangkat keras yang bernama MMU, yaitu Memory Management Unit. MMU ini bertanggung jawab membantu proses perhitungan translasi alamat logika ke alamat fisik pada saat eksekusi. Dimungkinkan suatu proses berpindah alamat sewaktu dieksekusi. Ini adalah gambaran pada tahap pemrosesan user program, di mana proses search program ini dilakukan dan dibagi menjadi 3, yaitu compile time, load time, dan execute time atau runtime. Memory Management Unit atau MMU merupakan perangkat hardware yang memetakan alamat logika atau virtual ke alamat fisik. Relokasi dinamika menggunakan register relokasi. Berikut adalah skemanya, di mana dari CPU logika address kemudian masuk ke dalam proses MMU dan dikeluarkan menjadi physical address dan masuk ke dalam memori. Dynamic load. Tidak semua bagian program diambil ke memori. Dengan dynamic load, rutin yang tidak digunakan tak akan pernah di-load ke memori. Mekanisme dasar dari dynamic loading ini adalah program utama di-load dan dieksekusi. Pada saat suatu rutin butuh memanggil rutin yang lain, maka pertama rutin pemanggil mengecek apakah rutin yang dibutuhkan sudah pernah diambil. Jika belum, maka rutin yang dipanggil tersebut akan diambil dan dialokasikan di memori utama. Keuntungan menggunakan dynamic loading ini adalah rutin yang tidak digunakan tak akan pernah di-load ke memori untuk menghindari pemakaian rutin yang salah dalam program dengan jumlah kode yang besar dan yang kemudian tidak memerlukan bantuan sistem operasi. Dynamic linking. Konsep sama dengan dynamic loading, hanya saja penekanan pada proses linkingnya. Dimungkinkan adanya share library yang dibuat oleh satu aplikasi untuk digunakan oleh aplikasi lainnya. Misalnya, dia mengurangi pemakaian space. Satu rutin library di memori digunakan secara bersamaan oleh sekumpulan prosesor. Dapat digunakan untuk pembaruan library secara otomatis bila ada versi yang lebih baru. Kemudian overlay. Overlay ini membagi program yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan dapat dimuat dalam memori utama. Dibutuhkan ketika proses yang ada lebih besar dibandingkan memori yang tersedia. Diimplementasikan oleh user, tidak ada dukungan khusus dari sistem operasi. Desain program pada struktur overlay cukup kompleks. Ide dari overlay ini adalah di dalam memori hanya instruksi dan data yang diperlukan pada waktu tertentu. Bila instruksi lain yang diperlukan, maka akan diletakkan di tempat instruksi lama yang tidak diperlukan lagi. Berikut adalah gambaran dari overlay pada two-pass assembler, di mana overlay dibagi atas 2, yaitu overlay A, yaitu pada pass 1, dan overlay B pada pass 2. Untuk load keseluruhan dibutuhkan memori sekitar 200K. Jika yang tersedia hanya 150K, maka tidak bisa dieksekusi. Swapping. Suatu proses dapat di-swapping secara temporary keluar dari memori dan dimasukkan ke backing store. Dapat dimasukkan kembali ke dalam memori pada eksekusi selanjutnya. Backing store atau disk cepat yang cukup besar untuk mengakomodasikan kopi semua memori image pada semua user, menyediakan akses langsung ke memori image. Rollout atau roll-in, varian swapping yang digunakan dalam penjadwalan prioritas. Proses dengan prioritas rendah di swap out, sehingga proses dengan prioritas tinggi dapat di-load dan dieksekusi. Bagian terbesar dari swap time adalah transfer time. Total transfer time secara proporsional dihitung dan dijumlah memori yang di-swap. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.